Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ardhiko Ramos terkait dengan persoalan gaji P3K serta untuk P3K guru tahun 2022 menyisakan beberapa polemik. Antara lain adalah terkait dengan sumber gaji P3K. Mana realisasi janji Mas Nadiem soal gaji P3K guru ada di DAU. Mas Menteri menyatakan untuk terus mendorong pemerintah daerah majukan usulan kebutuhan formasi P3K 2022 sebanyak-banyaknya. Kemendikbudristek bahkan menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini sebanyak sekitar 758.000 formasi. Saat bertemu beberapa kepala daerah se-Kalimantan Utara, baru-baru ini Mas Nadiem secara khusus meminta dukungan untuk menyukseskan program pengadaan P3K tahun 2022. Dia juga mengatakan bahwasanya dia memastikan anggaran gaji sudah masuk dalam dana alokasi umum atau DAU tahun 2022. Gaji tersebut sudah terhitung selama 14 bulan, sedangkan untuk P3K 2022 dihitung 3 bulan. Sayangnya, pernyataan Mas Nadiem ini tidak sejalan dengan apa yang menjadi permasalahan atau kenyataan yang ada di lapangan. Mas Nadiem ingin menghendaki Pemda mengusulkan sebanyak-banyaknya formasi sesuai dengan kebutuhan Pemda atau daerah masing-masing. Namun, apakah ada surat resminya? Sampai hari ini kan tidak ada ya sahabat-sahabat. Walaupun sudah beredar berita ini cukup lama sekali, namun kenyataannya belum ada sama sekali. Untuk gaji P3K 2022 dihitung 3 bulan, dimulai sejak Oktober tahun 2022. Namun lagi-lagi surat resminya juga belum ada. Musbihin sendiri menyatakan bahwasanya penegasan untuk Mas Nadiem ini sudah sering didengar Pemda bahwa gaji P3K guru masuk DAU. Namun Pemda menginginkan surat resmi karena faktanya setelah dicek dana gajinya tidak ada di dana alokasi umum ya atau DAU pemerintah daerah atau DATI 2. Karena kenyataan di lapangan untuk Pemda-Pemda sendiri untuk PAD yang minim atau daerah-daerah yang minim PAD, apalagi di masa-masa seperti ini, untuk penggajian P3K tidak mungkin 1 tahun digaji terus 1 tahun tidak digaji, kan nonsen gitu loh. Jadi Pemda sendiri memutar otak bahwasanya untuk penggajian juga harus dipikirkan. Sekali menyerahkan SK P3K, keselanjutannya harus menggaji atau menganggarkan anggaran untuk gaji tersebut. Seperti kenyataannya di daerah Kebumen tidak lagi mengajukan usulan formasi guru tahun 2022. Pemerintah daerah hanya mengusulkan non-guru P3K dan itu pun jumlahnya hanya 45 karena disesuaikan dengan anggaran atau PAD dari daerah Kebumen sendiri. Pengadaan P3K guru 2021 menjadi pengalaman buruk bagi Pemda karena ternyata anggaran DAU tidak bertambah. Akhirnya daerah yang harus menanggung beban, terang Musbihin. Musbihin pun menunggu Mas Nadiem datang ke Kebumen untuk melihat buku APBD Kebumen yang mencantumkan anggaran untuk P3K. Pemerintah pusat selanjutnya ingin Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, sementara Pemda berpikir berjuta-juta kali untuk mengusulan P3K 2022. Tidak ada kecocokan maupun kesinkronan antara daerah dan pusat ya. Karena sekali lagi, bukan hanya Kebumen yang kesulitan anggaran untuk pengadaan P3K guru tahun 2022, ada banyak daerah yang kesulitan termasuk kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, bahkan di Jawa Timur sendiri, dan beberapa kemarin ada informasi juga di wilayah Sumatera Utara. Menurut Musbihin sendiri, OPD Kebumen yang menurut DAU secara utuh tapi masih menombok anggaran yang ada. Pegawai bertambah otomatis pengeluaran makin besar untuk membayar gaji P3K selama 14 bulan. Setelah saya hitung per bulan itu jika 1 bulan ya dengan besaran gaji sekitar 3.500.000 itu untuk peserta yang lulus misalkan 500 orang itu aja sudah menyedot anggaran sekitar 2 miliar rupiah per bulan dan itu harus dibayarkan. Anehnya pemasukan tetap tidak ada tambahan, pungkas Musbihin di daerah Kebumen. Mungkin untuk daerah-daerah lain juga bisa dicek ya sahabat-sahabat, nanti koordinasi dengan dinas maupun BKD masing-masing untuk terkait dengan anggaran ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa jelas ya sahabat-sahabat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.